Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Desa Fitri. Hari ini saya akan membahas tentang kepemimpinan dan budaya. Pemimpinan organisasi atau organizational leadership meliputi pada dua bidang. Bidang pertama adalah mengarahkan organisasi untuk menghadapi perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Bidang kedua adalah menyediakan keahlian untuk menghadapi dampak perubahan yang terus-menerus. Para pimpinan mendorong komitmen untuk menerima perubahan melalui tiga yang saling berhubungan. 1. Menjelaskan tujuan strategis. 2. Membangun suatu organisasi. 3. Membentuk budaya organisasi. Menjelaskan tujuan strategi. Suatu kesadaran yang jelas akan kemana mereka ingin berperusahaan dan hasil-hasil yang dihadapkan untuk tercapai. Mereka melakukan hal ini dengan berkonsentrasi secara terus-menerus sangat jelas pada dua masalah yang jauh berbeda, visi dan kinerja. Membangun suatu organisasi. Terdapat tiga jalan yang dapat ditempuh oleh pada pemimpin untuk menghadapi permasalahan dalam membangun suatu organisasi, yaitu pendidikan, prinsip, dan ketekunan. Pendidikan dan pengembangan kepemimpinan atau leadership development adalah usaha untuk membiasakan para pemimpin masa depan dengan keahlian-keahlian yang penting bagi perusahaan dan untuk mengembangkan para pemimpin hebat di antara manajer yang Anda kerjakan. Prinsip atau principles merupakan standar pribadi mendasar yang mengarah rasa kejujuran, strategi, integritas, dan kelakuan etis Anda sebagai pemimpin. Ketekunan atau perseverance adalah kemampuan untuk melihat suatu komitmen hingga mencapai penyelesaian jauh setelah kebanyakan. Membentuk budaya organisasi. Para pemimpin membentuk budaya organisasi melalui hasrat mereka bagi perusahaan dan pemilihan atau pengembangan para manajer berbakat untuk menjadi pemimpin masa depan. Hasrat atau passion adalah suatu perasaan komitmen dengan motivasi yang tinggi atas apa yang Anda lakukan dan ingin lakukan. Mengembangkan manajer berbakat. Para pemimpin mengharapkan manajer yang mereka butuhkan untuk melaksanakan strategi sebagai sumber merekrut dan mengembangkan kepemimpinan operasional yang berbakat. Menurut David Goleman, ada 4 karakteristik kecerdasan emosional manajer yang diinginkan masa kini. Yang pertama adalah kesadaran diri akan hal kemampuan untuk membaca dan mengerti emosi seseorang, serta untuk menilai kekuatan dan kelemahan seseorang. 2. Pengelolaan diri dalam hal kendali, integritas, kejujuran, inisiatif, dan berorientasi pada pencapaian. Kesadaran sosial berkaitan dengan merasakan emosi orang lain atau yang sering kita sebut dengan empati, mengenali kebutuhan-kebutuhan pelanggan, dan mempelajari organisasi. Dan yang keempat adalah keahlian sosial sehubungan dengan mempengaruhi dan menginspirasi orang lain, berkomunikasi, berkolaborasi, dan membangun hubungan dengan orang lain, serta mengelola perubahan dan konflik. Para manajer memiliki 7 sumber dari kekuasaan dan pengaruh. Yang pertama adalah kekuasaan posisi, kekuasaan penghargaan, kekuasaan informasi, kekuasaan disiplin, pengaruh ahli, pengaruh referensi, dan yang terakhir adalah pengaruh teman sekelompok. Materi selanjutnya yaitu mengelola budaya organisasi dalam suatu organisasi global. Kenyataan dari organisasi global masa kini adalah bahwa budaya organisasi harus mengakui perbedaan budaya. Ada 4 hal tentang perbedaan budaya, yaitu norma sosial, nilai dan sikap, agama, dan edukasi. Kemudian selanjutnya itu mengelola hubungan strategis budaya, perubahan dalam faktor-faktor kunci organisasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan strategi baru.
Materi selanjutnya yaitu memaksimalkan sinergi. Perusahaan memerlukan sedikit perubahan organisasi untuk mengimplementasikan strategi barunya, dan perubahan-perubahan tersebut secara potensial cukup sesuai dengan budaya yang mereka saat ini lakukan. Kemudian, perusahaan dalam situasi ini harus berfokus pada dua ide besar, yaitu yang pertama, ambil keuntungan dan situasi. Yang kedua, menggunakan stabilitas yang relatif ada saat ini untuk menghilangkan hambatan-hambatan yang terjadi. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengelola lingkungan budaya. Suatu perusahaan dapat melakukan berbagai cara untuk mengelola biaya, baik itu dengan menciptakan divisi secara terpisah maupun menjual produk di luar pihak perusahaan. Tetapi pada intinya adalah ide utamanya adalah menciptakan suatu metode untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Kemudian ketika perlawanan terhadap budaya mulai berkurang, perubahan itu mungkin akan diserap ke dalam. Kemudian selanjutnya yaitu merumuskan kembali strategi atau budaya. Merumuskan kembali strategi dan budaya. Perusahaan dalam situasi ini menghadapi tantangan yang rumit, mahal, bahkan seringkali bersifat berjangka panjang untuk mengubah budayanya sehingga bisa beradaptasi dengan lingkungan budaya yang sedang dihadapi di masa yang akan datang maupun masa yang sekarang sedang dijalani oleh kita. Oke, kemudian selanjutnya yaitu kaitannya dengan misi. 4 pertimbangan dasar yang harus ditekankan oleh perusahaan yang berusaha untuk mengelola sebuah hubungan strategis budaya dalam konteks ini adalah yang pertama, perubahan kunci seharusnya dikaitkan secara jelas dengan misi dasar perusahaan. Kemudian yang kedua, lebih menekankan penggunaan personel yang ada jika memungkinkan mengisi posisi yang diciptakan untuk mengimplementasikan strategi baru. Kemudian yang ketiga, lebih berhati-hati jika penyesuaian dalam sistem imbalan perlu dilakukan. Kemudian yang terakhir, perhatian utama harus diberikan kepada perusahaan yang paling tidak sesuai dengan budaya saat ini. Maka norma-norma yang ada saat ini tidak terjadi.